Bab 1144. Merusak reputasinya. Walaupun semuanya makan bersama. Namun dari awal hanya Glenn yang makan sendirian. Gita begitu marah hingga tidak punya selera sedikit pun. Dia sebaliknya ingin bertengkar dengan Andri Han, namun ekspresi lawan dari awal sampai akhir tetap sangat datar, api amarahnya sama sekali tidak dapat dilampiaskan. Seperti sebuah tinju keras yang diayunkan, namun memukul pada segumpal kapas, membuat orang tidak merasakan apapun, dalam hati sangat tidak nyaman. Jadi dia tidak makan. Stefan Lee membujuknya beberapa kali. Gita selalu berkata, "Terima kasih, aku tidak selera makan, kamu makanlah." Stefan Lee ingin makan, bagaimanapun dia tidak pernah memakan makanan-makanan seperti ini. Lagi pula semuanya mengeluarkan uang, bila tidak dimakan habis maka terlalu membuang-buang makanan. Dia membujuk Gita makan karena merasa makan sendirian tidak punya muka, namun tidak peduli bagaimanapun Gita tidak bersedia, Stefan Lee tidak ada pilihan lain, terakhir hanya bisa menunduk makan. Sedangkan Andri Han sama seperti Gita dari awal sampai akhir tidak menggerakkan sumpit. Sejak dia datang dia terus meminum teh, tidak menyentuh satu suap pun makanan di depannya, lagi pula raut wajahnya juga sangat jelek, matanya yang gelap menyembunyikan begitu dalam, membuat orang tidak dapat melihat emosi di dalamnya. Juga tidak tahu akan makan berapa lama acara makan ini, Gita hampir tidak tahan duduk. Glenn makan hingga perut kecilnya hampir meledak baru berani berhenti, lalu dengan hati-hati melihat Andri Han yang duduk di sisinya. "Paman, aku sudah kenyang." Mendengarnya, tatapan Andri Han meliriknya datar, bibir tipisnya mengatuk tidak bicara. Glenn mengeluarkan ekspresi sedih, menutupi perutnya yang menggembung. Sungguh tidak bisa makan lagi. Pertama kalinya melihat ekspresi paman yang begitu galak, sangat mengerikan, dia sungguh sangat ingin pulang mencari Momi. Andri Han marah di dalam hati, namun saat melihat tangan bocah itu menutupi perutnya yang menggembung, dia baru menyadari sesuatu, bibir tipisnya membuka perlahan. Kalau begitu jangan memaksa. Bagaimanapun anak kecil, menyuruhnya diam tidak bersuara dan makan begitu banyak, lain kali seharusnya akan ingat pelajaran ini. Lagi pula, bila membuat perutnya tidak enak, dia seorang paman ini saat itu juga tidak dapat menjelaskan pada adiknya sendiri. Mendapatkan persetujuan Andri Han, Glenn akhirnya menghela napas lega, tubuhnya yang kecil berbaring di atas meja, "Terima kasih paman." Akhirnya bisa tidak makan, bila makan lagi, dia sungguh akan meledak. Di atas meja hanya tersisa Stefan Lee makan sendirian. Dia sungguh sangat bisa makan, lagi pula saat makan akan mengeluarkan suara, walaupun setiap orang memiliki gayanya sendiri saat makan, namun di tempat umum tetap harus memperhatikan sedikit. Gita juga tidak menyangka Stefan Lee bisa seperti ini, namun dia tidak punya pikiran memperhatikannya. Semuanya sedang menunggu Stefan Lee. Sampai Glenn bertanya, "Paman Lee, apa kamu sangat lapar?" Stefan Lee baru menyadari dirinya terlalu fokus makan, dengan canggung berhenti, lalu mengambil tisu mengelap mulut, kembali mengeluarkan senyum yang pantas. "Paman tidak lapar, hanya tidak ingin membuang makanan saja." Tidak ingin membuang makanan adalah kebajikan, tidak ada yang bisa dibicarakan Glenn lagi. Saat membayar, pelayan masuk membawa tagihan, Stefan Lee langsung berkata, "Aku yang bayar." Gita mengambil ponsel meminjam uang di Uncredit Pay, dia melihat anggur merah itu. Anggur merah sudah dibuka, ingin dikembalikan tidak mungkin, jadi makanan kali ini pasti tidak murah, untungnya kuota di Uncredit Pay-nya cukup. Bagaimanapun juga tidak perlu Andri Han membayar uang untuk makan kali ini. Namun dia belum selesai melakukan, tidak disangka Stefan Lee di sebelahnya berdiri, dengan ekspresi sangat hebat. Glenn mengerjapkan mata, Stefan Lee tersenyum. "Terima kasih Paman Lee mentraktirku makan." "Sama-sama, sama-sama, hanya hal kecil, berapa?" Setelah pelayan melaporkan sebuah jumlah, Stefan Lee membeku di tempat, lama tidak bereaksi. Kamu barusan berkata berapa?" "Tuan,
Pengeluaran kali ini total 38.688 RMB. Stefan Lee. Bukankah berkata pengeluaran terendah adalah 5.000 RMB? Dari mana datangnya 30.000 RMB? Tuan, harga anggur merah ini kira-kira 30.000 RMB. Stefan Lee, kapan membuka anggur merah? Kenapa aku tidak tahu? Dia melihat sebentar. Benar saja melihat di atas meja bertambah satu botol anggur merah. Sekali lihat tahu harganya tidak murah. Ini anggur merah apa? Tak disangka begitu mahal. 30.000 RMB, dari mana dia mengeluarkannya? Dia sama sekali tidak memiliki banyak tabungan. Teringat ini, raut wajah Stefan Lee menjadi jelek. Apa anggur merah itu bisa dikembalikan? Kami sama sekali tidak meminum satu teguk pun. Maaf Tuan, bila anggur merah dibuka, maka tidak bisa dikembalikan. Kenapa tidak bisa dikembalikan? Kami sungguh tidak pernah meminum, kamu. Ambil dan bungkus kembali saja juga bisa. Sungguh tidak bisa Tuan. Saat Stefan Lee dan pelayan berdebat, tangan yang ramping dan panjang mengulurkan sebuah kartu, merepotkanmu. Pelayan mendapatkan kartu, bergegas berlari keluar. Kamu, kenapa kamu? Bukankah berkata membiarkanku yang membayar? Stefan Lee melihat orang yang membayar adalah Andre Han, dia seketika merasa tidak baik, hanya bisa berusaha keras mendapatkan kembali gengsinya. Kita semua tidak menyentuh anggur merah itu, kamu membayar uang seperti ini. Maka bukankah sangat membuang-buang uang? Kenapa harus kita yang harus menjadi orang yang rugi? Andre Han berkata datar menjelaskan. Bila anggur merah dibuka maka tidak bisa dikembalikan, kamu bicara lebih banyak dengannya, terakhir tetap harus membayar uang. Stefan Lee. Benar, Paman Lee, terima kasih Anda hari ini mentraktirku makan, Glenn sudah menerima niat baikmu. Ucapan ini sangat menusuk telinga, Stefan Lee melihat tatapan anak kecil ini, selalu merasa ucapannya sejujurnya tidak memiliki niat baik. Dengan cepat, Gita mengirimkan 40.000 RMB ke ponsel Glenn, lalu mengangkat kepala berkata pada Glenn. Glenn, uang makan kali ini sudah aku kirimkan ke WeChat-mu, kamu ingat untuk memeriksanya, lalu bantu aku mengembalikannya. Mendengar ucapan Gita, Stefan Lee seketika baru merasa mendapatkan kesempatan lagi. Menoleh tersenyum pada Gita berkata, lebih baik aku yang traktir saja, sebentar lagi setelah pulang aku akan mengirimkan uang padamu. Gita tidak ingin meneruskan tinggal di sini, hanya bisa mengangguk sembarangan, lalu berkata, masih ada urusan di toko, aku pergi dulu. Setelah Stefan Lee menemani Gita pergi, Glenn menatap Andre Han dengan kesal. Paman, kenapa tidak menahan bibi Gita? Gerakan di tangan Andre Han berhenti. Menahan. Dia menggunakan apa untuk menahannya? Dia sudah pergi kencan buta, hubungannya dengan pria lain sangat baik, dia menahan apanya? Menenggak tegukan teh terakhir, Andre Han meletakkan gelas di atas meja. Nanti, jangan melakukan hal yang membosankan seperti ini lagi. Glenn tidak puas, mana ada membosankan? Paman itu sama sekali tidak sungguh-sungguh ingin kencan buta dengan Gita, jelas-jelas tidak memiliki niat baik, lagi pula yang bibi Gita sukai adalah paman, kenapa harus bersama dengan orang lain? Andre Han tidak menjawab. Glenn kembali berkata, paman kamu sejujurnya tidak seharusnya menyangkal, seperti ini orang jahat itu akan meninggalkan bibi Gita sendiri. Lalu, tatapan Andre Han menatap ke arahnya dengan muram, setelah dia pergi, keluar bicara sembarangan, merusak reputasi bibi Gitamu. Bersambung.